Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif. Ya, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan PTS pada mata pelajaran seni budaya ya. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa kasih like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya ilmunya lebih bermanfaat lagi. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata secara 3 dimensi disebut A. Proporsi, B. Model, C. Perspektif, D. Komposisi. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, kita bahas satu persatu. Kalau proporsi itu lebih ke keseimbangan dari suatu gambarnya ya. Proporsi kanan kiri atas bawahnya itu harus seimbang. Kalau model itu objeknya ya. Kalau komposisi yang D itu adalah susunan daripada gambar yang akan menjadi objek yang akan kita lukis begitu. Kalau yang perspektif itu adalah gambar mendatar yang menunjukkan 3 dimensi ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, gimana sih Pak lihat gambaran perspektif 3 dimensi? Nah, nanti kita lihat coba ya di Google. Gambar perspektif 3 dimensi. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jadi seperti kelihatan hidup ya gambarnya. Nah, mendatar tapi kelihatan seperti gedung beneran. Itu namanya gambar perspektif. Kenapa? Karena dia punya ruang panjang kali lebar kali tinggi. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan nomor 2. Nah, lukisan kasar berupa gambar rancangan yang belum selesai disebut dengan A. Model, B. Sketsa, C. Lukisan, D. Kerangka. Nah, kita bahas satu persatu nih optionnya. Yang pertama model. Model itu adalah objeknya, objek yang akan kita gambar, berarti bukan ya. Kalau lukisan yang C itu kita lihat coba. Kalau lukisan itu hasil daripada yang kita buat, itu namanya lukisan. Kalau kerangka itu baru namanya baru rangka-rangkanya saja, artinya baru garis besarnya saja. Kalau lukisan kasar itu berarti lebih kepada sketsa. Kenapa sketsa ya? Oke, jadi jawabannya yang B ya. Kenapa sketsa? Karena sketsa itu ada pada saat kita menggambar ya, ada sketsa ringan atau memberikan garis-garis besar saja atau belum selesai yang kadang-kala digunakan sebagai pengingat-ingat saja ya. Dalam penerapannya bisa dipakai sebagai catatan singkat tanpa bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tertentu. Jadi sketsa itu digambar secara menyeluruh tapi dengan tipis ya. Baru nanti dipertebal ketika sudah sempurna. Lanjut nomor 3. Alasan pengamatan perlu dilakukan dalam menggambar model. Yang A. Agar mengenal teknik dalam menggambar model. B. Agar memudahkan kita untuk menyelesaikan gambar model. C. Agar mengenal model atau objek gambar secara keseluruhan. D. Agar alat dan bahan dapat dibeli secara secepat mungkin. Nah, jawabannya paling tepat adalah yang Oke, kita kupas satu-satu. Kalau yang A misal ya, agar mengenal teknik dalam menggambar. Bisa itu sih, tapi bukan itu alasan dalam melakukan gambar model ya, pengamatan. Jadi pengamatan itu yang B coba ya, agar memudahkan kita untuk menyelesaikan gambar model. Bisa juga, tapi bukan itu yang utama ya. Kalau yang D, agar alat dan bahan dapat dibeli secepat mungkin, belum tentu ya. Jadi yang paling tepat adalah agar mengenal model atau objek gambar secara keseluruhan ya. Jadi seseorang melakukan pengamatan sebelum menggambar itu adalah supaya mengenal objeknya secara menyeluruh. Jadi diamati dulu ya, secara menyeluruh, baru kita tentukan tekniknya, baru tentukan
alat dan bahannya dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah yang C ya. Oke, jadi kita bisa melihat gambar model secara detailnya seperti apa. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Ada 3 jenis sketsa, yaitu titik-titik ya. Yang option A ada gambar sketsa cepat, sketsa dasar. Yang B ada garis besar, sketsa dasar dan sketsa seluruh. C gambar garis besar dan sketsa cepat. D gambar garis besar, sketsa cepat dan sketsa citra. Yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya, gambar garis besar, sketsa cepat, sketsa citra. Yang apa sih Pak? Oke, gambar garis besar adalah sketsa dengan garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Kalau sketsa cepat adalah sketsa dengan beberapa garis saja untuk menampilkan citra sketsa yang sudah selesai. Kalau sketsa citra adalah sketsa yang berupa coretan dan kurang terperinci, hanya menunjukkan bentuk keseluruhan. Jadi 3 jenis sketsa itu adalah sketsa garis besar, gambar garis besar, sketsa cepat dan sketsa citra. Ini yang lain adalah yang C misal kurang, yang B misal tidak ada, sketsa dasar itu enggak ada ya. Ini yang gambar sketsa juga enggak ada ya. Jadi jenis-jenis sketsa itu ada 3 ini. Lanjut nomor 5, langkah menggambar model yang berhubungan dengan efek pencahayaan ya. Option A pembuatan sketsa itu seperti gambar awal ya yang belum sempurna, ya, garis-garis besarnya saja. Kalau yang B pengamatan model, berarti pada saat kita mengamati sebelum menggambar supaya tahu detail lekuk-lekuk gambarnya seperti apa. Kemudian yang C penentuan gelap terang, itu kaitannya sama cahaya ya. Kemudian yang D penentuan sentuhan akhir, berarti itu pada saat terakhir ya, ada penyempurnaan gambar. Berarti option yang paling tepat adalah yang C ya, penentuan pencahayaan yang memperkirakan dari mana arah datangnya sinar terhadap benda yang kita gambar ya, tentunya dengan melihat contoh aslinya agar lebih enak dalam membuat gambar. Pencahayaan akan menghasilkan gambar dengan gelap terang sehingga gambar itu akan tampak lebih nyata. Itu adalah penentuan gelap terang. Selanjutnya nomor 6, teknik menggambar model yang memerlukan penggunaan kapas atau pensil berkode B adalah yang A teknik arsir, B teknik linier, C teknik bezel, D teknik blok. Oke, kita bisa mengupas satu-satu opsinya supaya kita menemukan jawaban yang paling tepat. Teknik arsir kira-kira perlu kapas nggak perlu, karena dia memerlukan goesan pada arsiran, baik arsiran secara vertikal, kemudian miring atau secara horizontal. Kalau teknik arsir, kalau teknik linier itu berdasarkan garis ya, garis-garis ya. Kalau teknik blok itu lebih kepada seperti siluet seperti itu, jadi dia hanya mempunyai 2 warna pada background dan warna pada objeknya saja atau bloknya gitu. Sehingga teknik yang paling tepat adalah teknik Dussel ya. Kalau teknik Dussel itu perlu penggunaan kapas ya. Gimana sih Pak hasilnya? Oke, coba kita lihat ya. Teknik Dussel, kita lihat gambar dari teknik Dussel ya. Teknik Dussel. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Ada bekas goresan kapasnya yang ini, orang lagi buat jadi main kapas. Nah ini, jadi pakai kapas supaya lebih halus gambar orangnya, wajahnya ya. Oke, udah paham ya. Lanjut sekarang nomor jadi pensil ya, dihaluskan lagi. Lanjut nomor 7, prinsip menggambar model yang memperlihatkan keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan adalah opsi yang pertama ada proporsi. Proporsi itu adalah
sebuah keseimbangan dalam artian ini proporsinya harus seimbang, artinya kanan kiri bawah atasnya pada gambar itu harus sesuai dengan objek gambarnya. Misal gambarnya di tengah, ya proporsinya harus center. Misal gambarnya lagi di samping, jadi proporsinya harus di samping. Kemudian gelap terang, ini kaitannya sama cahaya. Perspektif itu kaitannya sama 3 dimensi yang tadi, penglihatan. Kalau komposisi, ya komposisi itu adalah penyusunan, ya kesatuan, irama dan keselarasan, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, ya. Nah, ini dia komposisi. Coba kita lihat ya bedanya komposisi sama proporsi. Komposisi dalam gambar model. Komposisi gambar model. Nah, ini komposisi simetris, sentral dan segitiga. Kemudian ada yang namanya unity atau kesatuan di dalam komposisi itu ada yang namanya kesatuan. Ini menyatu, kemudian ada keselarasan gambarnya keselaras juga. Komposisi gambar. Nah, ini juga bisa dijadikan komposisi keselarasan, keseimbangan yang atas ini, yang bawah bentuknya kesatuan, jadi kelihatan menyatu ya. Ini bisa dilihat yang sebelah kiri, ya, itu lebih seimbang dibandingkan sebelah kanan, ya, dari secara senternya. Yang bawah kesatuan, artinya gambarnya itu menyatu, tidak terpecah-pecah seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang nomor 8, penggambaran model dengan memperlihatkan perbandingan dan perimbangan. Nah, ini yang tadi ya, perbandingan dan perimbangan itu adalah jelas proporsi ya. Kalau komposisi tadi ada kesatuan, ada irama sama keselarasan. Kalau perspektif yang 3 dimensi, kalau model itu objeknya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya, berdasarkan antara bagian-bagian lainnya. Ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian yang lain, itulah yang dinamakan proporsi ya, lebih ke ukuran supaya gambarnya kelihatan wajar dan tidak terkesan janggal. Oke, yang nomor 9, teknik yang memperlihatkan siluet objek adalah A. Teknik arsir, itu jelas arsiran. Teknik linear itu garis. Blok itu adalah seperti siluet. Yang D itu teknik dusel, berarti pakai menggunakan kapas. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C, teknik siluet ya, dikenal dengan menggambar bayangan. Teknik ini menggunakan satu warna hitam untuk menutup objek gambar sehingga terbentuklah perwujudan karakter pada objek ya. Kita bisa lihat gambar siluet, contohnya ini di sini gambar siluet. Nah, gambar siluet seperti ini. Jadi backgroundnya putih, objeknya warnanya hitam. Jadi hanya 2 warna saja. Boleh diganti nggak Pak, objeknya yang warna putih, backgroundnya hitam? Boleh ya, terdiri hanya dari 2 warna kalau siluet itu ya. Ini ada syaratnya 2 warna. Warna pertama sebagai background dan warna kedua sebagai warna gambar yang akan diblok. Biasanya menggunakan warna hitam putih. Apabila warna background hitam, maka warna putih digunakan sebagai objeknya. Nomor 10, menggambar merupakan salah satu bentuk A. media sosialisasi,
B. Aktivitas sosial. C. Audio visual. D. Komunikasi visual. Ya, kalau yang A media sosial itu medsos ya, seperti Instagram, WA dan lain sebagainya, berarti bukan ya. Aktivitas sosial itu pada saat kita melakukan aktivitas di lingkungan sosial, baik di keluarga, baik di lingkungan rumah, baik di sekolah dan lain sebagainya, berarti bukan. Audio visual itu kaitannya dengan pendengaran ya, audio suara, berarti bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah komunikasi visual. Jadi gambar itu sebagai komunikasi visual antara pembuat gambar atau pelukis dengan yang melihat gambar ya, ingin menyampaikan apa, entah itu menyampaikan kritik, entah itu menyampaikan pesan moral dan lain sebagainya. Oke, itu 10 dulu saja. Nanti pada part selanjutnya Pak Rif akan menjelaskan latihan soal lagi mengenai mata pelajaran seni budaya. Semoga dapat menambah referensi kalian dalam menjalankan atau berlatih soal-soal sebelum menghadapi PTS seni budaya. Oke, itu saja dari Pak Arif. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.